wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, di antaranya yaitu nikmat iman, Islam dan nikmat sehat walafiat. Salawat beserta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ayah Bunda yang sudah bergabung di acara Kredipa Menyapa. Baik Ayah Bunda, sebelum kita dimulai, alangkah baiknya kita membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh Bu Janah. Kepada Bu Janah, saya persilakan. Oke, terima kasih banyak Pak Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dollan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bini'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah mendengarkan. Semoga dapat kita semua mendapat syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Jana atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, acara kita berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, Ayah Bunda, afwan, kalau misalkan saya berkata semangat, jawabannya pagi, pagi, pagi. Semangat. Pagi. Sekali lagi ya. Semangat. Pagi. Makasih Ayah Bunda. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Fatan Baikuni. Kepada Bapak Fatan Baikuni, persilakan. Sayang, Mama. Baik, terima kasih Pak Rohman selaku pembawa acara. Ibu dan Bapak semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dan Bapak semuanya, para orang tua siswa kelas 3 SD Kreativa, segenap Ibu dan Bapak guru, para wali kelas di kelas 3A, 3B, 3C, serta para pendamping PPABK yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur bahwa pada hari ini kita bisa bersilaturahim, bertemu dalam sebuah kegiatan virtual bertajuk Kreativa Menyapa. Kegiatan inilah kegiatan yang kedua. Saya berharap bahwa melalui kegiatan Kreativa Menyapa ini kita bisa terjalin lebih erat lagi, lebih kuat lagi ukhuwah kita, lebih kuat lagi sinergi kita, sehingga proses pembelajaran yang kita berikan kepada putra-putri kita melalui media daring ini bisa kita lakukan secara optimal sehingga tujuan dari pembelajaran menjadi tercapai. Ibu dan Bapak, para orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewakili segenap guru dan segenap pimpinan SD Kreativa, saya mengucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza kepada orang tua yang sudah luar biasa pada masa PBL yang pertama, sudah mendampingi putra-putrinya sehingga saya melihat bahwa proyek yang dihasilkan pada masa PBL 1 itu luar biasa. Siswa-siswi juga mempresentasikan hasil produknya luar biasa. Namun begitu tentunya banyak atau ada hal-hal yang memang harus kita improve, harus kita tingkatkan, harus kita naikkan levelnya berkaitan dengan berbagai hal. Ya, terima kasih juga sudah memberikan masukan, memberikan saran, memberikan kritik perbaikan untuk proses-proses berikutnya. Kita masih punya sampai akhir Desember, ya. Sampai akhir Desember di semester yang pertama ini, maaf bukan akhir Desember, awal Desember di akhir semester ini untuk melaksanakan pembelajaran masih menggunakan daring, ya, masih menggunakan media-media virtual, ya, bisa pakai platform Zoom, bisa pakai video call atau mungkin hal-hal yang lain atau media-media yang lain. Tentunya ini kita bisa melanjutkan untuk saling membantu, saling bersinergi terhadap bagaimana caranya agar materi yang disampaikan oleh sekolah, tujuan-tujuan yang diharapkan dicapai bisa kita kerjakan bersama-sama, bekerja sama antara pihak sekolah dengan pihak ibu dan bapak yang ada di rumah. Pencapaian week misalnya, nah itu memang di masa belajar dari rumah ini kontrolnya lebih banyak ada pada orang tua, sehingga kemudian nanti kita lihat coba ya capaian week di yang lalu-lalu mana yang paling harus ditingkatkan itu akan terlihat. Ya, week ini penting, ya week ini penting untuk kita capai karena ini bagian dari proses pembelajaran yang diberikan kepada siswa yang berkaitan dengan leadership, berkaitan dengan akademik, berkaitan dengan culture, ya dengan budaya sekolah. Itu semua alhamdulillah sudah bisa kita ukur, tetapi sejauh mana nanti kita bisa saksikan bersama-sama presentasi dari Ibu dan Bapak guru. Nah, kedepannya sekali lagi bahwa atas masukan dari Ibu dan Bapak semuanya kami sudah melakukan beberapa poin peningkatan penambahan waktu jam interaktif, terutama untuk kelas bawah ya, kelas bawah. Ada di kelas 1 ada penambahan jam interaktif melalui platform Zoom, di kelas 2 juga saya lihat seperti itu. Walau nih di kelas 3 nanti kita dengarkan bersama-sama dari pemaparan dari Ibu dan Bapak guru. Nah, seterusnya mari senantiasa saling memperbaiki dan segala hal yang merupakan area-area yang bisa kita kerjakan bersama, mari saling bersinergi. Kemudian apabila ada hal yang perlu dikritisi, silakan disampaikan, bisa langsung kepada pihak manajemen, bisa langsung melalui wali kelas, dan lain sebagainya. Ya, yang penting disampaikan dalam rangka untuk mencari solusi.
Baik, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa hadir di forum ini. Selamat mengikuti sesi Kreativa Menyapa. Semoga bermanfaat bagi kita, keberkahan bagi kita, dan bagi putra-putri kita. Wa'alaikumsalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fatan Baikuni atas sambutannya. Baik, Ayah Bunda, kita langsung aja ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi. Materi pertama yang akan oleh Bu Ica, persilakan. Terima kasih kepada Pak Rohman atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Ayah Bunda pada kegiatan Kreativa Menyapa level 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala al-asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Fatan Baikuni, SPI, yang terhormat Bapak Misna Samsyuddin, SPDI, dan yang terhormat teman-teman guru level 3, serta Ayah Bunda yang dirahmati oleh Allah. Amin. Baik Ayah Bunda, sebelum masuk ke materi, saya dan teman-teman guru level 3 ingin mengucapkan terima kasih atas sinerginya yang luar biasa sudah mendampingi Ananda belajar di rumah dalam masa kegiatan pembelajaran jarak jauh. Semoga pengorbanan Ayah dan Bunda selama mendampingi Ananda belajar di rumah mendapatkan keberkahan dari Allah dan menjadi ladang pahala di yaumil akhir. Amin. Oke, Ayah Bunda, adapun evaluasi untuk PBL 1, alhamdulillah Ananda selama PBL 1 ini dari bulan Juli sampai bulan September, alhamdulillah sikap positif Ananda itu mulai muncul ya Bunda ya. Untuk pemahaman materinya juga alhamdulillah Ananda sudah memahami materi dengan baik. Kemudian ketika Ananda menjelaskan hasil proyeknya juga Masya Allah keren-keren banget, hebat-hebat banget. Ananda sudah bisa mampu menjelaskan ya hasil proyek yang sudah dibuatnya. Kemudian membuat perencanaan sesuai dengan yang sudah dijalankan dan hasil perencanaan itu diaplikasikan dalam sebuah proyek. Kalau kelas 3 itu menjadi sebuah proyek buku narasi. Masya Allah hasilnya juga keren-keren, alhamdulillah. Pokoknya kami guru level 3 sangat bangga pada Ananda. Adapun sebagai bentuk apresiasi dari kami guru level 3, ada sebuah video yang menjelaskan atau yang menggambarkan kegiatan Ananda ketika Ananda menjelaskan PBL 1 dalam proyek buku narasi. Kepada Bu Fida, dipersilakan untuk menampilkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to 3 Atoba dan 3B Ranu Kumbolo. Tabarakallah, terima kasih Ayah dan Bunda atas sinergi dan pendampingannya terhadap Ananda selama pembelajaran jarak jauh di rumah. Dan terima kasih juga terhadap teman-teman hebat kelas 3A dan 3B yang sudah melaksanakan PBL dengan baik.
PABL 2, teman-teman. Terima kasih Ayah Bunda. Terima kasih Ayah Bunda dan yang teman-teman. Teman-teman Iya, semua. Ayah Bunda. Itu sebagai bentuk apresiasi kami kepada Ayah Bunda dan teman-teman semua yang sudah melaksanakan PBL 1 dengan sungguh keren deh. Masya Allah. Semoga PABL 2 lebih baik ya. Ya, semoga PBL 2 lebih baik lagi ya dan tetap semangat. Oke, lanjut masuk ke materi ya Ayah Bunda ya. Bu Hida, slide-nya tolong ditampilkan. Oke, baik Ayah Bunda, di sini ada capaian week level 3 yang sudah Ananda isi setiap harinya melalui link presensi kehadiran. Untuk rekapitulasi capaian week kelas 3 Atoba dari bulan Juli sampai September, Bunda bisa melihatnya di screen yang sudah ditampilkan. Nah, untuk week sendiri ada 3 ya Bunda ya, ada akademik, culture, dan leadership. Untuk akademik, Ananda harus atau kalau bisa mencapai target yang sudah ditentukan sekolah. Di sini untuk akademik 80% siswa membaca buku minimal 3 menit per harinya. Kemudian untuk culture-nya 80% siswa memilih sampah organik dan anorganik setiap harinya. Dan untuk leadership-nya 90% siswa mengisi presensi sebelum pukul 9 malam. Adapun untuk capaian dari bulan Juli, untuk yang berwarna biru untuk akademik, warna hijau itu culture, dan warna orange itu leadership. Di situ untuk capaian akademiknya, untuk bulan Juli, kelas 3A mencapai 86%, kemudian bulan Agustus ada peningkatan 89%, kemudian di bulan September itu masih sama stabil 89%, alhamdulillah mencapai target sekolah. Kemudian untuk culture-nya, itu yang berwarna hijau ya Bunda, untuk di bulan Juli masih 60%, itu masih belum mencapai target yang ditentukan sekolah. Kemudian pindah ke bulan Agustus, alhamdulillah mencapai atau mengalami peningkatan sehingga menjadi 85%. Kemudian di bulan September juga mengalami peningkatan 1%. Alhamdulillah menjadi 86%. Adapun untuk week leadership-nya 90% targetnya. Untuk bulan Juli, Agustus, dan September, alhamdulillah masih stabil di capaian angka 97%. Semoga di bulan Oktober mengalami peningkatan kembali baik di bidang akademik, culture, dan leadership. Kemudian ada pun rekapitulasi week kelas 3B Ranu Kumbolo. Bunda bisa melihatnya di screen. Untuk 3B Ranu Kumbolo, untuk warnanya berbeda ya Bunda. Untuk kalau Ranu Kumbolo untuk akademik itu yang berwarna merah, kemudian culture warna hijau, dan warna kuning itu leadership. Untuk capaian di bulan Juli itu untuk akademiknya 70%, sehingga masih belum mencapai target ya Bunda. Kemudian di bulan pindah ke bulan Agustus 67%, kemudian pindah ke bulan September itu 60%. Jadi ada mengalami penurunan ya. Semoga nanti di bulan Oktober bisa mengalami peningkatan kembali. Kemudian untuk culture di bulan Juli kelas 3B mencapai 59%, di bulan Agustus mencapai 48%, kemudian di bulan September mengalami kenaikan kembali menjadi 70%. Alhamdulillah. Kemudian untuk di bulan untuk leadership mencapai di bulan Agustus itu pencapaiannya 91%, di bulan Agustus juga masih sama 91%, di bulan September mengalami penurunan 1%, menjadi 89%. Sehingga ada beberapa yang mencapai target dan ada juga yang belum mencapai target. Semoga di bulan Oktober kelas 3B Ranu Kumbolo lebih semangat lagi agar week-nya tercapai. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk di sini saya akan menjelaskan tentang kalender akademik yang akan dijalankan
oleh Ananda selama 3 bulan ke depan, kemudian jadwal hariannya itu apa saja, serta tata tertib yang harus Ananda jalani selama pembelajaran jarak jauh. Ini untuk jadwal hariannya ya Bunda ya, yang akan dilaksanakan Ananda setiap hari dari hari Senin sampai Jumat. Untuk jadwalnya dimulai, kalau untuk Zoom ya Bunda, dimulai dari jam 7.30. Kenapa lebih awal dilaksanakannya? Supaya tidak bentrok dengan pembelajaran UMI. Jadi teman-teman ketika mengikuti Zoom bisa selesai kurang dari jam 9. Jadi sehingga bisa mempersiapkan pembelajaran UMI di jam 9. Nah, untuk jadwal Zoom sendiri ada di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Itu insya Allah rutin dilaksanakan. Nah, untuk Senin ada Zoom overview. Itu biasanya mengenalkan tahapan PBL. Misalkan per pekannya. Pekan pertama, Ananda harus melaksanakan apa atau mengerjakan apa. Kemudian nanti biasanya diselipkan materi yang Ananda pelajari. Seperti kalau di setiap hari Senin dan Selasa itu biasanya tematik. Kemudian kalau hari Rabunya Zoom matematika, insya Allah itu akan rutin ya. Selama PBL 1, matematika biasanya melalui video. Kalau sekarang diusahakan melalui Zoom agar ada interaksi langsung dengan siswa. Kemudian Kamis, mohon maaf, Selasa materi biasanya disampaikan melalui YouTube ya Bunda ya. Kemudian hari Kamis sama bisa melalui YouTube, PPT atau Word. Kemudian hari Jumat itu melalui Zoom kembali, Ananda belajar melalui Zoom, insya Allah dilaksanakan tentang Zoom reflection atau biasanya evaluasi pembelajaran selama 1 pekan. Dan biasanya juga diselipkan materi, biasanya PJOKES, BDP, dan lain sebagainya. Itu kemudian targetnya sih ketika Zoom selesai itu Ananda jam 8.50 sudah selesai maksimal. Bisa jadi jam 8.30 sudah selesai, tergantung materi yang disampaikan. Kemudian dari jam 8.50 sampai jam 9 itu masa persiapan Ananda untuk mengikuti pembelajaran Al-Quran. Kemudian dari jam 9 sampai jam 9:30 itu pembelajaran Al-Quran sesi 1. Jika Ananda mendapatkan jadwalnya ya Bunda ya. Kemudian dari jam 9.30 sampai jam 9.40 itu biasanya break time atau istirahat dulu untuk gurunya. Kemudian jam 9.40 sampai jam 10:10 dimulai kembali pembelajaran Al-Quran sesi kedua. Nah, dari jam 10:10 sampai jam 3 itu masa persiapan atau masa penyelesaian tugas. Jadi misalkan kalau di pagi hari Ananda diberikan tugas untuk diselesaikan atau berupa bisa latihan soal, bisa proyek, membuat video dan lain sebagainya, itu diselesaikan masa penyelesaian itu dari jam 10:10 sampai jam 3 sore. Nah, kemudian dari jam 3:30 sampai jam 4 itu biasanya masa persiapan untuk sapa sore di jam 4 sampai jam 5. Nah, untuk jadwal sapa sore, sekarang ada perubahan ya, biasanya hari Selasa, Rabu, dan Kamis, sekarang hari Selasa dan Kamis. Karena hari Rabunya sudah ada Zoom di pagi hari. Kemudian, next. Nah, di sini ada timeline-nya untuk pembagian raport naratif. Alhamdulillah sudah dilaksanakan ketika Sabtu pekan kemarin ya Bunda ya. Kemudian untuk masa pembelajaran PBL 2 dilaksanakan dari tanggal 12 Oktober sampai tanggal 21 November. Kemudian nanti ada pekan presentasi kembali PBL 2 untuk mempresentasikan hasil proyek yang sudah dibuatnya itu pada tanggal 23 sampai 28 November. Kemudian ada pekan review pada tanggal 30 November sampai tanggal 5 Desember. Kemudian ada penilaian akhir semester atau ujian akhir semester 1 itu dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 12 Desember. Kemudian ada pengumpulan lembar portofolio yang sudah teman-teman kerjakan, pengisian raport dan pembagian raport itu di antara tanggal 14 sampai 19 Desember. Kemudian libur akhir semester itu dilaksanakan pada tanggal 21 sampai tanggal 2 Januari. 21 Desember sampai tanggal 2 Januari. Nah, untuk tata tertib PJJ sendiri yang harus Ananda laksanakan, hari Senin
seragam merah putih ya Bunda ya. Diusahakan anak-anak sudah dalam keadaan mandi, rapi ketika Zoom, sudah dalam keadaan siap. Setengah 8 itu sudah siap, sudah berada di depan laptop atau HP-nya masing-masing. Kemudian hari Selasa sampai Kamis boleh menggunakan pakaian bebas sopan dan menutup aurat. Jangan sampai saya sih pernah menemukan ketika pembelajaran Umi, Ananda menggunakan kerudung tapi pakaiannya pendek segini. Kalau bisa mohon diingatkan untuk menggunakan lengan panjang ketika pembelajaran Al-Quran ataupun ketika pembelajaran Zoom. Kemudian untuk hari Jumat menggunakan batik. Nah, untuk tata tertib ketika video call atau Zoom hampir sama. Di sini Ananda harus tepat waktu ketika mengangkat video call, ketika sapa sore. Kemudian, jadi harus sudah dalam keadaan siap, ya Bunda ya. Jadi guru tidak menunggu lama ataupun akhirnya yang seharusnya jam 4 sudah mulai telepon karena Ananda belum siap, akhirnya jam 4 lewat baru mulai. Nah, itu nanti akan menghambat tugas guru yang lainnya. Seperti itu. Kemudian untuk Zoom juga sama, tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan. Kalau bisa anak-anak maksimal jam 7.45 itu sudah masuk room. Karena kalau anak-anak masuk jam 8 itu biasanya suka tertinggal beberapa bagian materi di awal. Seperti itu. Kemudian ketika Zoom atau video call dimohon untuk tidak makan ataupun minum. Kemudian menyiapkan peralatan yang dibutuhkan, menggunakan bahasa yang baik dan sopan ketika berinteraksi di Zoom ataupun video call. Kemudian ketika guru menjelaskan, mohon sinergi dari Ayah dan Bunda jika mendampingi Ananda belajar, mohon untuk mengingatkan untuk di-mute atau dinonaktifkan speakernya. Kemudian jika ingin bertanya, boleh raise hand pada menu reaction atau kalau enggak langsung aja raise hand-nya. Kemudian yang selanjutnya kamera diaktifkan ketika pembelajaran berlangsung. Nah, selama ini kadang beberapa anak ada yang menonaktifkan kamera, walaupun ada beberapa alasan yang berbeda-beda. Tapi diharapkan dengan sangat Ananda ketika belajar melalui video call ataupun Zoom, Ananda mengaktifkan kameranya. Agar guru juga tahu apa yang dilakukan Ananda, sikap Ananda bagaimana, dan sebagainya. Dan yang terakhir, Ananda mengikuti kegiatan pembelajaran dengan senang. Seperti itu untuk tata tertib PJJ level 3. Oke, next Bu Fida. Nah, insya Allah project based learning 2 ini temanya aneka benda di sekitarku. Insya Allah akan dijelaskan oleh Bu Ros. Kepada Bu Ros, saya persilahkan. Bu Ros, mangga dijelaskan materi tentang PBL 2. Oh, dari tadi udah ngomong tadi mute. Apa ya? Ya udah, makasih ya Bu Ica udah diingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya tes suara dulu ya. Kedengeran nggak suara saya, Ayah, Bunda, dan teman-teman? Jelas, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Ya, semoga kedengaran jelas ya. Nah, Ayah Bunda, saya akan menjelaskan di sini tentang PBL 2 ya. Temanya itu tentang anak benda di sekitarku. Sebenarnya Ayah Bunda PBL 1 dan PBL 2 itu tidak bedanya tahapannya, hanya isinya aja yang berbeda ya. Isinya dan tanya. Nah, di sini kita udah buat jadwal ya Bunda tentang perincian materi apa aja per pekannya. Nah, pekan kemarin ya kita sudah menjalankan semua kegiatan pembelajaran. Nah, di sini bisa lihat semua kegiatan yang kemarin kita sudah pelajari ya. Terakhir pas tanggal 12 sampai 16 Oktober sebenarnya sudah masuk ke tahap 2 ya, di mana teman-teman sudah menentukan mau buat apa di PK ini. Nah, untuk pekan ke depan yaitu tanggal 19 sampai 23 kita udah masuk ke tahap 3 ya Bun ya. Jadi teman-teman sudah menentukan
ingin buat apa di proyek ini gitu. Jadi nanti di modul itu udah masuk ke tahapan 3 untuk pekan depan. Nah, ini Ayah Bunda lihat dari hari Senin sampai Jumat kita sudah membuat materi pembelajarannya. Diharapkan Ayah Bunda ini mempunyai hard copy-nya. Misalnya di print di rumah terus tempel. Jadi Ayah Bunda tahu per pekannya itu materinya apa saja dan udah ke tahapan apa saja. Ketika Bunda tertinggal, Bunda bisa melihat di jadul nih gitu. Next ke belakangnya. Nah, ini juga ada tahap sampai tahap 4, tahap 5 dan tahap 6 sesuai jadwal tanggalnya ya, Bun. Jadi kita insya Allah tidak akan meleset dan materinya juga tidak akan berubah. Nah, udah kita buat rinci mungkin. Nah, jadi nanti Ayah Bunda bisa benar-benar, hari Senin tematik nih tentang hak kewajiban untuk tanggal 26 sampai tanggal 27. Jadi Bunda sudah mempersiapkannya sebelum menjelaskan tuh, belajar dulu di rumah. Nah, lalu untuk ke tahap keempat, nah ini kita udah masuk ke proses perencanaan. Jadi Ayah Bunda itu udah siap nih, kita akan buat proyeknya. Nah, tapi dengan bahan-bahan dan alat-alat yang udah harus disiapkan. Untuk tahap ke-9, nah ini proposalnya, ya. Proposalnya, Ayah udah harus tahu gambarannya seperti apa nih hasilnya nanti, gitu ya. Lalu yang terakhir tahap desain akhir proyek. Nah, dan akhir proyek ini ternyata di kegiatan itu adalah pekan worksheet. Jadi Bunda harus tahu nih, di tanggal 9 sampai 13 November, teman-teman udah harus memilih materi-materi yang sebelumnya untuk belajar ketika worksheet ya. Nanti di sini ada pekan worksheet, berarti teman-teman worksheet seperti kemarin menggunakan Google Form. Ya, di sini ada tahap 7 tentang evaluasi sama tahap 8 seperti biasa, tahap terakhir yaitu presentasi. Jadi dipersiapkan di tanggal 3 sampai tanggal 27 November, Ananda sudah harus menyelesaikan semuanya proyek akhirnya. Nah, pasti Bundanya PBL-nya itu bikin apa sih proyeknya ya. Nah, kalau Anda sudah mengambil modul di sekolah pada waktu itu, insya Allah Bunda tahu pasti akan membuat apa. Jadi pada PBL kedua ini, kita itu akan membuat kue, Bu. Kue Bunda. Jadi kenapa harus kue, Bu? Ada yang bilang, kenapa nggak masakan aja, kayak misalnya masak nateng? Karena ada prosesnya, Bu, nyata. Kenapa kita milih kue? Karena di situ pembelajaran yang berkaitan dengan S3 di tema 3 dan di tema 4. Nah, apa, Bu, kaitannya? Nah, materinya tentang perubahan wujud benda. Benda padat menjadi cair, atau enggak benda cair menjadi padat, dan selanjutnya. Jadi, kenapa harus kue? Karena nyata cara pembuatan kue ya, itu terdapat proses perubahan wujud benda dan cair, bahkan gas, seperti pembuatan donat, di mana ada proses pembuatan terigu yang ketika dituangkan air, itu dia berubah jadi cair. Terus mentega. Setiap proses pembuatan kue pasti selalu menggunakan mentega cair. Ya, mentega air. Mentega itu dioleskan dan dia berubah menjadi cair. Itu adalah proses perubahan wujud benda. Nah, sekarang materi itu yang menjadi inti dari proyek ini gitu. Terus sama matematikanya ternyata ada. Ketika teman-teman menimbang kemarin berat menimbang terigu sekilo itu berapa? Teman-teman menggunakan timbangan. Ternyata dalam proses pembuatan kue itu tahapan-tahapannya itu benar-benar harus akurat. Nah, di situ teman-teman akan belajar matematika. Di situ ada IPA-nya, perubahan wujud benda, ada matematika, serta ada kewajiban teman-teman di dapur itu seperti apa? Apakah ketika memasak selesai teman-teman akan tanggung jawab? Sepertinya kan tidak. Nggak mungkin dengan dapur yang berantakan, teman akan langsung meninggalkannya. Nah, itu teman-teman harus bertanggung jawabnya di situ. Ya, ketika teman-teman melakukan proses pembuatan proyek PBL 2 ini, nah teman-teman berkewajiban seperti apa. Nah, disitulah inti dari PBL 2-nya. Jadi,
proyek BL2 ini lebih dalam proses pembuatan kue, Bun. Kalau misalnya Bunda punya ide selain kue, misalnya haruskah kue, Bu, selain lain misalnya pizza, kemarin tuh ada yang bilang pancake, terus martabak juga bisa. Jadi Bunda cari proses yang dimana ada perubahan wujud bendanya. Misalnya Bunda punya kreasi, nah di situ tersirat ada perubahan wujud benda nih. Nah itu nggak apa-apa, Bun, sekreasi mungkin. Ketika Bunda sudah menekan proyek pembuatan kue mau kue apa, nah tinggal Bunda prosesnya, foto dokumentasinya, setiap proses proyeknya itu Bunda laksanakan pasti dengan dokumentasi. Nah, ini adalah contoh mapnya ya, Bun. Tugas akhir pasti Bunda tugas seperti apa, mind map itu seperti apa. Kemarin mengambil modelnya nanya, mind map itu seperti apa, Bun? Gitu lah. Nah, itu kita lihat di sini, ini ada contoh mind map. Nah, ini ada salah satu contoh mind map, Bun. Sebenarnya teman-teman pasti udah pada tahu sih, karena di sekolah juga sering banget membuat yang namanya mind map ya. Nah, ini adalah satu contoh mind map ya. Isi tahapannya seperti ini, Bun. Nanti kita akan share lagi di grup. Jadi tahap isi dari mind map itu seperti ini. Jadi proyeknya di tengah, proyek teman-teman itu di tengah-tengah. Misalnya di sini adalah proyek membuat pizza. Otomatis gambar pizza dong ya. Jadi teman-teman tempel gambar pizzanya itu di tengah. Lalu inti isinya adalah informasi tentang kue tersebut. Jadi pizza itu apa sih? Itu berasal dari mana? Jadi teman-teman tidak hanya asal memilih, teman-teman udah harus tahu nih masakan ini dari mana asalnya. Kenapa ada Indonesia? Kenapa terkenal? Kenapa namanya ini? Jadi Bun harus tahu informasi tentang makanan tersebut. Lalu alat dan bahan. Otomatis ketika kita ingin membuat sesuatu harus persiapkan dulu alat dan bahannya. Apalagi kue ya, bahannya tepat, ukurannya, terus alatnya juga harus sesuai ya. Jadi itu wajib ada ya. Lalu cara buat kuenya, otomatis kita harus tahu ya, di tahapan pertama cara buat kuenya itu seperti apa, cara membuat pizza itu seperti apa, tahapan pertamanya, gitu. Nanti tahapan kedua harus gimana ya, dan selanjutnya. Caranya itu pasti harus ada di mind map. Lalu, yang selanjutnya adalah kewajiban harus dilakukan saat proses pembuatan. Tadi saya jelaskan kewajiban kakak itu apa ketika di dapur atau enggak ketika membuat kue tersebut ya. Lalu didokumentasikan. Ini wajib ya, Bun. Jadi sebagai bukti bahwa kakak lakukan hal tersebut proyeknya. Ya, dokumentasi ketika kakak memotong, ketika kakak ngadu, ketika kakak mengolah, itu harus didokumentasikan. Lalu, nah ini nih materi perubahan wujud benda jadi pada kue yang telah dibuat. Pasti ada ya, kayak tepung terigunya, itu ada proses perubahan wujud bendanya. Terus dari raginya juga banyak ya, dari proses pembuatan pizza, perubahan wujud bendanya itu seperti apa. Lalu plan deltanya nih, pasti ada kan plan deltanya nih, kenapa membuat kue ini ya. Saran dan kritik menggunakan bahan yang baik ya, Bun. Ya, jadi jangan siat, kalau bisa berikan masukan juga, berikan saran juga pada yang baca mind map kita nanti gitu. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang harus ada ya, Bu, di mind map nanti di proyek akhir. Ini proses ini proyek akhir kita ya, Bun. Dalam bentuk ukuran A3 saja ya. Dalam bentuk A3 saja. Boleh kreasi mungkin, ini hanya contoh ya. Nah, ini ada nih contoh yang lebih kreatif lagi. Coba bisa dilihat gambarnya. Kalau sebenarnya banyak bentuknya sih map, jadi bisa nah ada bentuknya pohon, jadi benar-benar kreasi teman-teman ya, gunakan krayon atau pensil warna yang berwarna-warna sehingga kita yang bacanya juga jadi seru tuh ya. Terus ada lagi dalam bentuknya macam-macam ya, Bun, bentuknya. Nah, bisa ini bentuk. Nah, biasanya awan-awan ini yang suka dipakai di sekolah. Guru juga suka pakai
yang bentuknya seperti ini. Jadi emang paling mudah ya. Nah, kalau misalnya ditanya, Bu, kemarin kan tulis tangan, sekarang mana nih? Nah, apakah ketika tulis tangan, ayah bunda punya kendala? Silahkan beri masukan kepada kami. Apakah harus di print semua? Kalau saya sih pengennya ada campur tangan teman-teman. Karena kan kita jangan menulis dalam artian nggak sekolah, kita berada di rumah, memainkan HP sama laptop. Jadi gerakan tangan kita agak sedikit berkurang. Saya pengennya teman-teman itu menggerakkan tangannya juga gitu loh. Jadi pengen ada campur tangannya teman-teman gitu. Jadi teman-teman juga menggerakkan jari-jarinya gitu. Kalau emang mau disesuaikan hasil printnya boleh, tapi jangan full semua tulisannya print ya Bun. Bisa ada campur tangan teman-teman. Jadi saya dan guru-guru yang tahu tulisan kakak itu seperti apa. Apakah peningkatan di PBL 1 saya tahu tulisan kakak itu seperti apa. Apakah nanti di PBL 2 di sana lebih meningkat atau enggak gitu. Itu bisa kelihatan. Nah, itu adalah proyek PBL kedua kita ya, Bun. Proyek akhir itu adalah membuat mind map dalam bentuk ukuran 3. Ukurannya seperti apa, bentuknya boleh sekreasi mungkin. Sebebas mungkin ya teman-teman. Ya, dan tahap-tahapannya juga tadi yang seperti itu. Ya, jika ada yang ingin tanyakan tentang PBL kedua, boleh ya. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ica dan Bu Ros atas menjelaskan pemaparan materi hari ini. Acara selanjutnya itu diskusi atau sesi tanya ya Ayah Bunda. Saya kasih waktu 20 menit aja karena waktu hari Jumat untuk mau Jumatan. Saya persilakan kepada Ayah Bunda untuk sesi tanya atau diskusinya. Assalamualaikum Pak. Saya Bunda Jundi. Waalaikumsalam. Dengan Bunda Jundi. Ya Bunda. Bunda mau tanya yang tentang sama Bu Ros ya, yang tentang perubahan wujud benda yang terjadi, bukan plus dan delta itu maksudnya bagaimana ya Pak? Yang plus dan delta membuat kue, saran dan kritik itu untuk saran dan kritik ke Umi, ke kita, ke anaknya, atau untuk maksudnya saran kritiknya itu ditujukan ke program ke PBL ini atau gimana gitu maksud saya? Baik Bunda Jundi, terima kasih atas pertanyaannya. Bu Ros boleh langsung jawab? Oke, iya, kalau saya jawab ya Bun. Sebenarnya yang plus delta itu lebih ke kegiatan kakaknya. Misalnya memasak, plusnya itu apa, deltanya itu apa, Bun. Ya, terus dan saran kritiknya itu juga berkaitan dengan proyeknya Kak. Sarannya tuh seperti apa? Kritiknya itu seperti apa? Mungkin Bu Ica bisa dibantu untuk menjelaskan yang saran dan kritik. Benar enggaknya? Iya, sama seperti itu, Bun. Misalkan plus delta, kakak ketika proses pembuatan kue, misalkan kelebihannya di mana nih? Oh, kakak bisa bersinergi baik dengan baik bersama orang tua. Kemudian, Bu Fida yang satu lagi, Mas. Kemudian misalkan deltanya ketika proses pembuatan kue atau ketika mengerjakan modul, sebaiknya kakak harus bagaimana? Apakah harus lebih semangat? Enggak. Apakah sudah lebih semangat? Misalkan sebaiknya kakak harus lebih semangat ketika mengaduk adonan. Seperti itu sih, Bun, lebih ke proses pembuatan kue dan proyeknya. Gimana Bunda Jundi? Sudah jelas? Maaf Bu,
kalau itu berarti dari sisi kitanya ya, maksudnya menjelaskan ke gimana ya maksud saya, berarti kan itu yang akan dituliskan di sana itu kita yang melihat, maksudnya orang tuanya yang melihat anaknya seperti apa plus dan delta dari anaknya. Bisa diajak diskusi sih Bun sama anak. Kakak misalkan ketika proses pembuatan kue, kakak gimana sikapnya selama bersinergi dengan Bunda? Bisa diajak diskusi sih, nggak harus bundanya yang harus memberikan saran. Anak juga nanti bisa tahu kok mana yang positif yang sudah dilakukan, mana yang harus diperbaiki. Oh iya. Seperti itu sih. Ya, baik Bu. Menambah, saya mau bertanya Bu. Boleh menambahkan ya? Mungkin juga Boleh Bunda dengan Bunda sih ya. Oh boleh Bu Fida. Mungkin nanti kan juga hasil kuenya sudah jadi ya Bunda ya. Misalnya jadinya bentuknya rada kurang manis atau kurang hasil bentuknya kurang baik. Itu juga dijadikan atau deltanya. Misalnya dia tidak berkembang. Nah mungkin deltanya adalah kurang atau raginya kurang berkembang. Mungkin kayak gitu ya Bun. Ya, baik Bu. Berarti ini Bu Fida. delta dari proses si kuenya sendiri, kemudian bisa juga delta dari sikap anaknya, misalnya dia lebih suka yang mana gitu, atau kenapa dia tidak bisa melakukan itu gitu ya Bun ya? Iya. Proses pengerjaannya ya Bun. Ya, ya baik, terima kasih Bun. Ya, sama-sama. Tanya Pak Roman. Ya mangga, dengan Bunda siapa? Bunda Feika. Oh, baik Bun, dipersilakan. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru atas penjelasannya. Sebelumnya mungkin kita juga udah pernah menerima penjelasan dari Bu Guru ya tentang PBL memasak. Nah, saya mau tanya, itu ada semacam timetable-nya gitu Bu? Maksudnya harus dalam minggu ini sudah dilakukan atau seperti apa gitu, sehingga kan kita dengan para orang tua bisa memprediksi kapan itu akan dilakukan, nanti baru, sehingga kan itu tidak setiap hari dilaporkan karena harus selesai dalam 1 hari kan ya Bu ya, proses pengamatan berikut juga dengan hasil. Nah jadi mohon penjelasan Bu Guru kapan itu dapat dimulai, kemudian dikumpulnya kapan. Nah terus yang satu lagi tadi Bu, yang mind map tadi ya, mind map itu juga masuk dalam program bulan ini atau yang kapan Bu itu? Tadi saya kurang menyimak penjelasannya. Ya. Itu sudah ada ya Bu di tadi nih yang di tahapan-tahapan serta tanggal-tanggalnya ada di kolom yang PowerPoint tadi yang sudah saya jelaskan, misalnya di tanggal 19 buat pekan misalnya nih, tanggal 19 sampai 23 Oktober itu tahap ketiga, atau teman-teman mencari data tentang proyek tersebut. Misal kakak mau buat donat, jadi kakak informasi, pekan depan kakak cari informasi tentang donat tersebut. Nah ini sudah ada Bun, ada di PowerPoint yang tadi sudah dijelaskan. Coba bisa dibuka Bu Vida yang tanggal sama materi. Iya, nanti dibagikan Bun di grup. Apa katanya? Ya, kalau bisa nanti kita akan share kembali di grup ya Bun. Jadi untuk tanya pembuatan, proses pembuatannya itu insya Allah ya tahap kelima Bun, di awal bulan November itu udah harus proses pembuatan. Jadi tinggal Bunda sendiri nentuin dari tanggal 2 sampai 6 Bunda mau ngambil di hari apa. Ya, pokoknya di tanggal 2 sampai 6 November itu ada pekan di mana teman sudah mulai membuat kue tersebut ya. Nah, lalu untuk tadi mind mapnya itu berarti di tanggal 16 sampai 20 Bunda. Berarti dari tanggal 16 sampai 20 November proyek mind mapnya itu udah harus selesai. Nah, terakhir baru presentasi di tanggal 23 sampai tanggal 27. Kita sudah membuat jadwalnya Bun. Jadi nanti tinggal Bunda lihat kembali dan Bunda atur mau di hari apa. Jika kalau masak cuma sehari ya, sehari atau 2 hari. Kalau misalnya mau seharian bisa, enggak besok mau dilanjut juga bisa. Jadi tinggal tiruin aja tanggalnya.
Gitu. Per pekannya sudah ada, Bun. Sudah ada nanti. Nanti kita share kembali di grup masing-masing. Ya. Gitu. Terima kasih Bunda Faika atas pertanyaannya. Ayah Bunda, apa ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum Pak Rahman, Bu Fida, Bu Ros. Waalaikumsalam dengan Ini Bunda. mamanya Nova. Oh, baik Bun. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, ini dalam mind map itu kan unsur-unsurnya banyak ya. Salah satunya itu ada dokumentasi. Pasti dalam dokumentasi itu kan membutuhkan space yang juga besar ya. Maksudnya apakah cukup A3 atau gimana kalau lebih besar dari itu untuk ukuran mind map-nya gitu loh Pak. Itu saja sih. Terima kasih. Bunda Naufal, ya sama-sama. Oke, untuk Bu Ros, Bu Fida atau Bu Ica atau Bu Jana boleh dijawab. Oke, kemarin emang kita diskusi apakah bentuknya mau besar apa gitu, karena kan kita nggak tahu bentuk foto yang mau di-scan itu berapa jumlah banyaknya. Nah, kemarin itu kita coba A3 deh maksimal bisa nggak ya kayak gitu kan. Juga ya, kalau misalnya A4 nggak mungkin kecil banget gitu. Kita coba dengan A3. Tapi jika memang Bunda punya dokumentasi lebih besar, banyak, atau enggak membuat lebih luas gitu face-nya, boleh lebih dari A3, boleh Mama pakai size yang lain gitu. Akan jangan A4 tuh. Kita kemudian menentukannya hanya emang A3 yang lebih maksimal gitu. Tapi emang mau ada lagi Bunda punya ukuran yang lebih size lebih besar, dokumentasinya lebih banyak, itu nggak apa-apa. Itu menjadi pinang. Wow, buat kita nanti kreasinya lebih bagus lagi gitu. Nggak apa-apa ukurannya, asalkan jangan A4 gitu. Batasnya A3 saja. Gitu aja sih, Bun. Oh iya, baik Bu Ros, terima kasih. Kalau bisa lagi lebih besar apa gitu. Kita kembalikan lagi kepada ayah bunda tuh. Karena itu mind map-nya kayaknya banyak banget gitu ya unsurnya. Mungkin maksimal karton Astro kali ya Bu, karton warna. Ya, karton warna mungkin ya Bu ya. Iya, maksimal ya. Tapi yang warna yang kecil itu loh Bun, bukan Astro, bukan karton yang kan ada 2 ukuran tuh ya. Ada yang Manila sama Astro. Mungkin yang Astro kali ya. Yang Astro yang kecil ya Bu Ica ya? Iya. Oke, berarti yang Astro ya Bu. Iya, baik Bu. Makasih Bu. Baik, Ayah Bunda, apakah ada yang mau bertanya lagi? Ya, Pak Rohman. Ya, Pak Rohman. Baik. Ya, dengan Bunda Malika. siapa? Ya, Bu baik, Malika. Bunda Malika. Iya, mau tanya untuk presentasi gimana teknisnya ya? Maksudnya kan waktu itu bentuknya kayak anak-anak cuma ngomong, terus nanti ada share PowerPoint. Nah, untuk ini kan kayaknya nggak mungkin share PowerPoint ya, karena nggak nggak dimasukin komputer, terus bakalan gede banget. Tuh kayak nerangin gitu bisa nggak sih kayak ke belakang gitu? Iya, bisa Bun. Langsung jawab. Ya, bisa aja sih Bun, misalkan misalkan kakak udah buat nih, bisa ditempel di tembok, kakak menjelaskan, bisa juga sambil seperti ini kalau cukup ya, kalau memang tidak terpotong, itu disesuaikan lagi sih Bun. Jadi satu lagi Bu, kalau bisa nggak pakai PPT lagi, jadi menampilkan hasil karyanya yang sudah dibuat. Oke Bu. Sama satu lagi, misalnya kita pakai tepung premix ya, berarti kan nggak dari awal, maksudnya dari benar-benar ya karena satu dan lain hal, misalnya pakai tepung premix gitu boleh nggak ya Bu ya? Untuk bikin kuenya? Tepung premix gimana? Iya, maksudnya kayak misalnya tepung yang udah tepungnya sama beberapa bahan tuh udah dicampur dari sananya gitu, dari tokonya kita cuma nyampurin misalnya telur, air, mentega, sisanya aja gitu.
Bisa, nggak apa-apa, Bun. Nggak apa-apa ya, Bu ya. Oh, ya udah, oke, Bu. Yang penting ada proses perubahan wujudnya sih. Kan yang akan dilihat oleh anak-anak proses perubahan wujudnya. Oke, Bu. Ya udah itu aja. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya Bunda, ada waktu 5 menit lagi untuk sesi pertanyaan. Kepada Ayah Bunda, kalau ada pertanyaan, boleh. Kalau tidak ada, kita tutup aja ya Bu Ica dan teman-teman. Oke, sebelum kita tutup, foto dulu bersama ya, yang akan dipoto oleh Bu Pida. Bu Pida. Sebelumnya mohon maaf Ayah Bunda, nanti setelah ini di grup masing-masing kelas akan di-share itu berupa link kehadiran Ayah Bunda pada Kreativa Menyapa level 3 ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sekarang kita foto dulu ya Ayah Bunda. Ada 2 halaman, mungkin kameranya bisa dibuka semua. Oke. Terima kasih untuk halaman pertama ya. 1, 2, 3. Sebentar. Berbeda, oke. Yang kedua. Ya, yang halaman keduanya. Kakak Luna, Kakak Bazil, Aisyah, Madia, Fauzan. Belum dibuka semua, nggak apa-apa ya. Oke, 1, 2. Ya. Terima kasih sudah. Terima kasih Ayah Bunda atas kehadirannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf sebelumnya, kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ayah dan Bunda atas kehadirannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Bunda atas kehadirannya. Boleh live group ya Bunda ya. Timbul tenggelam. Bu Guru, Pak Guru, izin pamit. Iya, Bunda Dafa. Waalaikumsalam. Mau ini enggak? Mau apa namanya? Evaluasi enggak? Alhamdulillah. Udah beres. Aku grogi banget. Tuh suaranya pada hilang-hilang sih, aku nggak sinyal aku jelek. Aku tuh paling deg-degan tuh kalau Bu Ros ngomong loh. Iya. Aku tuh paling deg-degan kalau Bu Ros ngomong, tahu. Suaranya udah tersendat-sendat gitu. Parah. Udah deg-degan siapa yang mau gantiin ya. Aku
udah feeling pasti saran dan kritik ini di komen. Aku nggak tahu kan Bu Ica kan yang ngasih usul yang saran dan kritik, makanya aku lempar Bu Siapa Ica. itu? Itu siapa itu? Gak tahu. Apain lu di situ, woi? Ayo biarnya stop recording, ntar kita record ini. Oh iya, ke record. Iya.